La 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 Tusi. Hai, welcome back to my channel dengan aku Tusi dan Dani. Nah, di video kali ini aku ditemenin sama partner jayus aku, dia. Kan dari awal aja udah jayus. Karena kita udah berdua, kalian udah tahu kan? Berarti kali ini giliran Tusi Top 5. Oke, top 5 kali ini kita akan membahas fakta yang sangat wow. Yaitu fakta seputar dinosaurus. Dan kami akan membuktikan bahwa film Jurassic Park yang selama ini kalian tonton itu salah besar. Oke, langsung aja kita masuk ke fakta nomor 5. Di nomor 5 ada fakta, wow, dinosaurus itu berbulu. Oke, dari judulnya aja udah sangat berbulu kan? Berbulu, sangat wow. Nah, dari judulnya aja sudah sangat wow kan? Gimana dengan fakta-faktanya? Oke, jadi di film yang kalian lihat selama ini, apalagi Jurassic Park, dinosaurus itu nggak pernah ada yang berbulu kan? Nah, penelitian terbaru mengatakan bahwa dinosaurus itu sebenarnya berbulu. Nah, jadi kalian bisa bayangin kan gimana kalau dinosaurus itu berbulu? Apakah akan seperti kucing dan anjing atau seperti burung dan bebek? Kalian mau tahu jawabannya? Jawabannya adalah seperti burung. Dinosaurus ini lebih seperti buyutnya burung, bukan buyutnya reptil. Dan besar kemungkinan dinosaurus-dinosaurus yang kita lihat di film-film seperti Jurassic Park dan Jurassic World itu kebanyakan mereka memiliki bulu. Kayak T-Rex, terus Velociraptor, dan lain-lain. Nah, tapi sayangnya bulu-bulu ini menghilang ketika sudah menjadi fosil. Kegunaan bulu pada dinosaurus-dinosaurus ini belum ada penelitian pastinya. Tapi penelitian terbaru memperkirakan bahwa bulu-bulu ini berfungsi untuk menarik perhatian lawan jenis atau untuk karena bulu yang terdapat pada dinosaurus-dinosaurus ini ternyata memiliki beragam warna. Wow. Mungkin kegunaannya sama kayak burung merak zaman sekarang untuk menarik perhatian lawan jenisnya. Nah, selain itu ada penelitian juga yang mengatakan kalau dinosaurus pemakan rumput juga memiliki bulu tipis yang fungsinya untuk beradaptasi terhadap suhu yang rendah. Dinosaurus. Apa tuh? Waktu kamu bilang ke Dino lagi bulan puasa. Dinosaurus. Bulu-bulu itu terus. Mama, bulu-bulu. Papa. Enggak, bukan. Udah, kalau gitu langsung aja kita masuk ke fakta nomor 4. Di nomor 4 ada fakta umur DNA dinosaurus. Nah, kalau dilihat lagi di film dinosaurus panutan kita, kan dibilang nih kalau DNA dinosaurus ini diambil dari darah nyamuk yang memfosil di dalam ember yang berumur 80 juta tahun. Jadi di dalam ember. Itu baskom. Ember. Jadi kayak nyamuk nih ngisep darah dinosaurus, terus nyamuknya nemplok di pohon. Nah, pas lagi dia nemplok di pohon, sialnya dia kena getah pohon, terus memfosil deh sampai 80 juta tahun ke depan yang akhirnya ditemukan sama Dr. Hammond. ya itu. Padahal idealnya atau faktanya DNA yang tersimpan di dalam fosil tulang ini hanya mampu bertahan maksimal 6,8 juta tahun. Tapi kalau T-Rex dinyamukin gimana caranya dia mau nginiin? Jadi dalam tulang cuma bertahan 6,8 juta tahun. Tapi kalau misalkan DNA-nya berada di dalam perut nyamuk gimana? Siapa tahu jadi lebih lama.
Nggak gitu, jadi nyamuk ini memang membawa DNA dari hewan-hewan yang dihisap sama dia, hewan purbakala. Tapi sebenarnya hewan-hewan purbakala itu belum ketahuan apakah itu dinosaurus atau hewan-hewan lain. Mungkin aja hewan-hewan lain yang dibawa itu DNA-nya adalah DNA semut. Dan walaupun DNA-nya tersimpan dengan baik di dalam ember atau juga di dalam batu, itu masih hal yang impossible kalau DNA ini bisa bertahan lebih dari 46 juta tahun yang lalu. Bahkan untuk bertahan selama 500 tahun aja itu suatu hal yang impossible. Di film, DNA yang kurang dilengkapi dengan DNA kodok. Nah, hal itu sebenarnya juga tidak bisa. Kenapa? Karena semua DNA itu otomatis akan tercampur. Mulai dari DNA kodok, nyamuk, sampai ke dinosaurus. Ya kalau emang bisa dicampur-campur kayak gitu, aku rasa sekarang udah ada sih Jurassic Park. Beb, lihat deh, ada Pteranodon terbang sebelah sana. Pteranodon itu tuh, ketika kamu ngasih sesuatu ke aku, terus aku nggak mau terima, terus kamu bilang, Pteranodon, segitu. Terima dong, Dan. Udah, kalau gitu kita lanjut aja ke fakta nomor 3. Di nomor 3 ada fakta tentang Velociraptor. Velociraptor itu tuh, Iya. itu julukan si Pelo ketika dia udah jago nge-rap. Velocirap Master. Enggak. Apaan sih? Enggak, orang aku yang bikin. Raptor, namanya Velociraptor. Jadi Velociraptor ini adalah nama panjang dari dinosaurus yang sering disebut raptor. Nah, yang mungkin paling kalian ingat itu adalah Blue dari film Jurassic World. Jadi Blue si Raptor, bukan Velociraptor. Emang bener yang digambarkan film bahwa raptor itu adalah dinosaurus yang pintar. Tapi tidak semua yang ada di film itu benar. Kalian telah dibohongi. Nah, menurut penelitian, sebenarnya ukuran Velociraptor ini besarnya bukan seperti yang ada di film. Kan kalau di film kelihatannya dia cuma setinggi si Owen tuh, pawangnya Blue. Padahal, ukuran sebenarnya raptor ini lebih kecil. iya, ukuran raptor sebenarnya hanya sebesar biji nasi. Ukuran raptor sebenarnya hanya sebesar ayam kalkun yang tingginya hanya 50 cm dengan panjang mencapai 1,8 meter, itu pun karena ekornya yang panjang. Nah, selain itu, fakta lain tentang Velociraptor ini yaitu berbulu. Iya. Seperti yang dikatakan sebelumnya di fakta nomor 1, kalau dinosaurus itu berbulu domba. Nah, jadi Velociraptor ini adalah dinosaurus yang berukuran kecil sampai sedang, yang bentuknya terlihat sama seperti burung. Tapi walaupun raptor ini memiliki sayap seperti burung, raptor tidak bisa terbang karena tangannya itu kecil dan pendek. Yang nggak bisa terbang. Meskipun belum pasti, tapi penelitian mengatakan bahwa kegunaan dari bulu raptor ini adalah untuk menarik perhatian lawan jenis, mengatur suhu tubuh, melindungi telur-telurnya, dan menghasilkan kecepatan saat dia berlari. Dari fakta nomor 3, kita akan lanjut ke fakta nomor 2. Di nomor 2 ada fakta tangan T-Rex. T-Rex atau Tyrannosaurus Rex yang disebut dengan King of Dinosaurs memiliki ukuran sebesar bus dan bisa makan daging seberat 230 kilo dalam satu gigitan. T-Rex diperkirakan sudah punah 68 juta tahun yang lalu. Dan selama 68 juta tahun, tidak ada yang bisa menemukan apa fungsi tangan T-Rex. Jadi kan banyak penelitian yang mendebatkan apa fungsi tangan T-Rex ini. Ada yang bilang gak ada gunanya. Ada juga yang bilang untuk membuat musuh atau mangsanya ini terluka parah karena dua kukunya ini. Tapi
Di antara kebingungan ini, ada seorang paleontologis atau ahli T-Rex yang mengatakan kalau fungsi dari tangan imut T-Rex ini adalah nggak buat apa-apa. Emang sih tangan kecilnya bisa berguna sedikit untuk membunuh mangsanya. Cuman kepala T-Rex yang udah segede gitu nggak butuh sama sekali bantuan dari tangannya. Apalagi mulut dengan rahang yang besar dan gigi super tajam yang terus-terusan tumbuh bikin T-Rex makin menjadi-jadi nggak butuh tangannya. Nah, ada juga penelitian yang menyebutkan sebenarnya T-Rex ini awalnya memiliki tangan yang proporsional dengan bentuk tubuh dan bentuk kepalanya yang besar. Tapi karena evolusi, tangan T-Rex ini lama-lama menjadi kecil. Karena tangannya T-Rex ini nggak memiliki fungsi apa-apa. Nah, kalau di manusia itu kayak gigi bungsu sama tulang ekor. Walaupun nggak ada fungsinya, tapi tetap dipertahankan di dalam tubuh. Gitu. Ya, itulah tadi fakta untuk nomor 2. Sekarang kita akan masuk ke fakta nomor 1. Fakta nomor 1 adalah fakta periode dinosaurus. Apakah kalian tahu bahwa sebenarnya dinosaurus yang ada di film Jurassic Park gak hidup dalam satu periode waktu? Jadi Dinosaur Age terbagi menjadi 3 periode. Periode pertama adalah periode Triasik yang terjadi 252 sampai 201 juta tahun yang lalu. Di periode Triasik ini, periode awal di mana dinosaurus ini berevolusi. Dan dinosaurus yang ada pada periode ini nggak banyak muncul di film Jurassic Park sampai Jurassic World. Tapi dinosaurus-dinosaurus yang kalian lihat di film-film tersebut merupakan hasil evolusi dari dinosaurus yang ada pada periode waktu Triasik ini. Periode kedua adalah periode yang dipakai namanya untuk judul film. Yap, kalian benar, yaitu periode Jurassic. Periode Jurassic ini terjadi sekitar 201 juta tahun yang lalu sampai dengan 145 juta tahun yang lalu. Nah, dinosaurus yang ada di periode Jurassic ini juga nggak terlalu banyak muncul di film Jurassic Park. Nah, beberapa dinosaurus yang muncul itu diantaranya adalah Brachiosaurus, Dilophosaurus, Stegosaurus, dan Compsognathus. Dilophosaurus itu tuh. Waktu itu aku marahin kamu, soalnya kamu itu orangnya itu suka nggak ingetan. Dilophosaurus. Lupa terus. Dilophosaurus itu waktu kamu nanya ke aku, itu DJ siapa yang urus? DJ Dilophosaurus. Apaan sih? DJ Diplo saya yang urus. Kamu tuh salah. Dilophosaurus itu waktu aku tanya ke siapa gitu, kamu lagi di mana? Tuh sih lagi di mana? Tuh di Dilophosaurus. Apaan sih? Tuh dilapo terus. Walaupun judulnya Jurassic, tapi dinosaurus yang banyak muncul tidak berasal dari periode Jurassic, melainkan lebih banyak muncul dari periode ketiga, yaitu periode Cretaceous. Nah, Cretaceous period ini terjadi sekitar 145 sampai 65 juta tahun yang lalu. Nah, ini dia dinosaurus-dinosaurus yang banyak muncul di film Jurassic Park. Berasal dari periode Cretaceous ini. Bahkan, dinosaurus-dinosaurus fenomenal sebenarnya berasal dari periode ini. Contohnya adalah T-Rex, Raptor, Gallimimus, Parasaurolophus, Triceratops, Pteranodon, Ankylosaurus, dan Mosasaurus. Jadi filmnya sebenarnya mestinya adalah Cretaceous Park. Cuman karena namanya kayak kurang keren gitu, emang lebih keren namanya Jurassic Park. Tapi kalau misalkan dari dulu emang film itu muncul dengan nama Cretaceous Park, mungkin nggak aneh. Anda Steven Spielberg bukan? Saya tuh si Spielberg. Gallimimus itu waktu aku minta kamu ngegali satu tempat. Gallimimus, gali nih mas. Mosasaurus itu tuh. Tika, aku nggak percaya kamu bilang apa. Mosasaurus. Kamu namanya rusa. Masa sih Rus? Masa situs.
Kan aku yang nggak percaya. Oke, itulah fakta terakhir dari kita. Sebenarnya masih banyak fakta lain. Cuman karena durasi, kita kasih ke kalian 5 fakta aja ya. Ya, tambah lagi dong Bang. 3 deh. Ya oke lah, aku kasih 3 flash fact. Flash fact yang pertama, Pteranodon tidak bisa angkat manusia seperti yang ada di film-film. Flash fact nomor 2, Dilophosaurus itu nggak punya frill yang ada di lehernya dan tidak mengeluarkan racun. Flash fact nomor 3, T-Rex matanya setajam mata elang. T-Rex nggak cuma bisa merasakan gerakan aja, tapi T-Rex pandangannya sangat tajam. Jadi kalau kalian ketemu T-Rex, mendingan kalian kabur! Ya itulah tadi 5 plus fakta wow tentang dinosaurus. Bagaimana? Apakah informasi dari kita sudah membuat kalian tambah pinter? Atau apakah kalian sudah dibuat wow dengan fakta-fakta yang kita berikan? Kalau gitu terima kasih udah nonton, dan kalau kalian mau request kira-kira top 5 apa yang aku bawain di next to see top 5, silahkan komen di video ini. Oke, kalau gitu kita berdua pamit. Jangan lupa untuk like video ini dan juga subscribe channel aku. See you and bye-bye! Bye!